Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi fenomena ya tentang Ibu Ida Dayak. Dan saya menganggap itu positif karena tanggapan saya untuk Marcel. Marcel, kamu mungkin sekolah tentang magic, eh, sekolah mengenai magic, kamu ngambil sarjana di situ atau apa ya? Saya tidak paham. Tetapi menurut saya kamu kurang paham tentang hal itu. Kamu tidak pernah mengalaminya. Ini saya cerita pengalaman saya. Jadi pengalaman saya itu saya dari kecil ikut Pak D saya. Pak D saya ini dia berobat alternatif. Mau orang pelet, orang apa penyakit apapun, bahkan dia tuh punya banyak anak angkat. Ada orang, jadi di kampung itu biasanya kejadian eh, dia tuh tidak bisa memiliki anaknya tuh dia memiliki anak tapi tidak selalu hidup. Setiap kali punya anak meninggal. Nah, carilah orang pintar untuk supaya anaknya itu diserahkan, di atas namakan, nah, di atas namakan ke Pak D saya. Jadi Pak D saya menyelamatkan itu, yang seakan-akan memiliki anak itu dan anak itu akan hidup. Dan itu sering kejadian dan banyak juga penyakit yang aneh-aneh itu disembuhkan. Dan bukan hanya penyakit, tapi misalnya kamu minta rezeki atau barangmu hilang atau barang kamu hilang. Ini pernah kejadian ada orang Bugis di Kupang, kan banyak juga orang Bugis. Dia datang mencari tahu. Dia kasih tahu bahwa barang dia hilang. Lalu Pak Desa ini bilang ke dia, kalau kamu percaya itu barang bisa ditemukan. Akhirnya setelah dilihat, Pak Desa langsung ngomong sama orang itu, nanti kamu ke pasar. Pasar ini jauh, supaya Marcel tahu. Pasar ini bukan kayak di Jakarta, di sana jadi dekat-dekat pasarnya. Pasarnya itu pasar di sana itu pasar harian. Jadi pasarnya itu setiap hari Sabtu. Jadi Pak Desa bilang sama orangnya, nanti kamu ke pasar ini, namanya pasar apa ya? Pasar Talai ya. Nanti kamu ke sana, ketemu sama orangnya, nanti orang ini langsung mengembalikan barang kamu. Dan itu betul. Dan ada juga penyakit yang aneh-aneh, orang pelet, bukan cuma orang pelet, tapi penyakit medis biasa disembuhkan dengan pengobatan alternatif. Ya tentu ada baca-bacanya, ada bukunya itu. Sampai saat ini kalau kamu nggak percaya, kamu ke saya dan kita ke kampung sana, saya tunjukin bukunya. Untuk Marcel, saya tantang Marcel. Ini Pak D saya sudah meninggal, tapi dia meninggalkan bukunya, dan sekarang kakak sepupu saya yang lagi pegang buku itu. Itu pengobatan alternatif, dan itu ada ilmunya, ada baca-bacanya, Marcel. Jadi jangan kamu hanya patokan kepada sekolah kamu gitu loh. Karena saya mau cerita, kakak saya dia mengalami penyakit yang sangat parah, sampai lumpuh nggak bisa bangun. Saya bawa ke dokter sampai MRI. Saya mau cerita, itu nggak ada penyakit sama sekali, kita melalui lewat doa, terus lewat dukun. Pertama tuh lewat tukang pijit. Ada tukang pijit datang, dia baru lihat dari jauh, oh ini diguna-guna ini, karena kamu nggak percaya pelet kan. Nah ini di pelet gini-gini. Nah, kita juga nggak percaya sebenarnya nggak percaya, tapi setiap berdoa, lewat doa orang datang lihat langsung ini lewat pelet. Nah, ini orang dukun, ini orang pelet sebenarnya.
Ada juga kita suruh pendeta berdoa lihat orang pelet. Tapi kita karena kurang percaya sampai bawa ke dokter, sampai MRI. Itu dokter bilang nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit sama sekali. Supaya kamu tahu. Jadi pelet itu ada. Suanggi itu benar-benar ada, Marcel. Jangan kamu bilang nggak ada. Kamu tuh kan cuma hidup di kota. Kalau pelet orang kota memang saya nggak percaya memang. Karena gimana ya, pelet orang kota tuh saya belum pernah lihat ya, saya nggak percaya. Tapi kalau pelet orang kampung itu benar-benar nyata. Kamu mau pelet model apa aja? Mau perempuan? Buat perempuan itu ada. Kamu mau memisahkan istri pasangan orang, itu bisa, itu ada, semuanya ada. Itu semua ada. Jadi karena saya pikir karena kamu ini bukan lahir di zaman itu, jadi kamu nggak tahu. Kalau saya masih dapat ya, karena saya yang langsung terjun, langsung ikut. Ini kakak saya ini karena sudah ke dokter, dokter bilang sudah nggak ada penyakit, dia makin lumpuh, sudah nggak bisa jalan sampai badannya kurus sekali. Akhirnya kakak saya ngambil keputusan, dia sembuh hanya melalui doa, mujizat Tuhan. Dia hanya sembuh melalui mujizat Tuhan, hanya berdoa saja. Dia yakin kepada Tuhan bahwa dia bisa sembuh. Akhirnya dia bisa sembuh, dia bisa berjalan lagi. Bayangkan waktu itu dia lumpuh selama sekitar 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini kakak saya sendiri loh. Kalau kamu nggak percaya, saya bawa, ini ada saksinya semua, ada fotonya masih ada sama saya. Ini himbauan. Jadi Ibu Ida Dayak itu dia punya karunia sendiri yang Tuhan berikan kepada dia. Selain itu dia juga punya kelebihan. Saya mau kasih tahu juga kamu, Marcel. Di kampung saya di Kupang itu ada orang jatuh, misalnya patah tulang. Ada orang yang bisa menyambungkan kembali tulang-tulang itu, mau tulang kering ke apa bisa. Jadi tulangnya dihancurin lagi, nanti dibungkusin, nanti tulang itu nyambung lagi. Itu ada. Dia nanti dikasih obat ramuan. Itu ada. Jadi kalau dibandingkan pengobatan alternatif, saya mau cerita. Ini lagi. Zaman dulu tuh orang itu mau ibu hamil. Seketika dia hamil, nanti dipanggil tukang urut yang profesional sekali, tukang urut perut, nanti diurut. Oh, ini bayinya agak ini, jadi biar. Itu tidak perlu ke dokter. Enak sekali. Lahirnya enak, tidak perlu operasi apa segala macam. Dan bahkan nggak ada pernah tuh nggak ada yang cacat kejadian. Nah sekarang sudah pakai medis segala macam, tapi masih banyak juga yang lahirnya cacat. Bisa cacat secara medis ya. Kalau zaman dulu di kampung saya tuh nggak ada itu. Cuman pakai ada nenek-nenek, ibu-ibu itu. Misalnya kami sakit waktu itu, ada saudara saya dia sering sakit. Itu ada di perutnya itu diurut, langsung besoknya sembuh. Karena di kampung saya zaman dulu itu, Marcel, mantri cuma satu. Sekarang itu mantrinya masih hidup, namanya Pak Ros. Sedangkan kami itu dari Udik, mau jemput mantri itu kami harus pakai kuda. Pakai kuda lari ke sana sekitar 15 kilo. 15 kilo itu kalau di kota ya dekat, karena pakai motor. Ini jalannya sudah rusak, harus pakai kuda. Itu mantri cuma satu. Tapi mantri itu dia datang, dia kasih obat, habis itu dibantu dengan obat-obat alternatif, sembuh. Gitu. Dan saya mau ini juga ada pernah terjadi. Sekitar tahun 90-an. Di kampung saya itu terjadi penyakit lepra.
bukan lepra nih. Jadi muntaber yang hebat punya itu nyeri, karena biasanya di kampung saya itu kalau orang meninggal harus buat pesta. Kadang-kadang ini pernah ini terjadi, kamu baru datang melayat, ada yang sejam baru pulang melayat, sampai tengah jalan dia sudah teriak-teriak, mencret sampai rumah, meninggal langsung. Ada yang selamat, dia hanya selamat dengan pengobatan alternatif, yaitu itu dia pakai, kalau Kupang bilang sopi kepala, kalau Bali ya arak ya. Jadi jangan kamu bilang Suwangi pelet itu nggak ada. Itu ada. Kalau di kota memang banyak yang dijual. Kalau orang kampung pelet itu dia tidak memakai hal-hal itu. Dia hanya bicara, dia ngomong, dia bersekutu dengan iblis. Kalau orang mau pelet itu. Dan saya mau kasih tahu kamu, Marcel, setiap ini alam ini dia punya tuannya sendiri. Setiap kayu tuh punya nama. Setiap pohon tuh punya nama. Kenapa harus punya nama? Karena dia punya tuan. Jadi jangan kamu sembarangan ngomong, Marcel. Ini kamu terlalu, karena kamu lahir di kota, kamu tinggal di kota, jadi kan pengetahuanmu kurang pas. Kalau kamu bicara seperti itu kan melalui sekolahmu. Nah, seperti dokter juga, para dokter juga, kalau orang pelet, orang Suwangi itu dokter nggak mungkin tahu. Dia hanya tahu sesuai medisnya dia. Misalnya saya nih, misalnya kita, ya orang, atau misalnya orang dia nih aslinya dia penyakit lambung, terus ditambahin dengan pelet. Yang dokter ketemukan itu dibilang penyakit lambung. Peletnya tidak ketemu. Gitu. Karena orang yang pelet ini juga dia pintar. Ada yang pelet tingkat tinggi. Coba kalau kamu berani kamu ke Alor sana. Ke Alor itu bahaya di sana. Kalau kamu bawa dengan badanmu kosong, kamu nantang. Kalau kamu dengan bawah dengan badan kosong itu mungkin pelet enggak. Tapi kalau kamu menantang, habis kamu. Karena apa? Jangan kamu nantang iblis. Kamu jangan nantang iblis. Iblis itu dia cuma beda 1% sama Tuhan. Saya kasih tahu kamu. Kekuasaan iblis itu cuma beda 1% sama Tuhan. Jadi kalau kamu jangan terlalu menantang. Karena iblis itu berkuasa. Tapi yang lebih berkuasa itu Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri yang berkuasa, karena dia yang memiliki kehidupan. Dan kalau kamu imanmu belum sampai sana, jangan kamu menantang gitu loh. Dan Tuhan sendiri juga bilang gini, kamu jangan sombong oleh karena aku. Gitu. Kamu terlalu sombong sih. Jadi himbauan saya kepada Marcel, pesulap merah dalam kamu memang karena pengetahuanmu di sana, kamu bisa berbicara apa adanya, tapi jangan menantang. Karena sebelum kamu lahir dunia, sebelum ilmu pengetahuan itu berjalan, zaman dulu ya, saya kasih tahu, zaman dulu orang itu hidup berobat hanya dengan akar-akaran, daun, rebus ini, minum, sehat. Gitu. Kamu lahir tahun berapa sih? Nah, sekarang sudah ilmu pengetahuan sudah tinggi, menganggap bahwa pelet sudah tidak ada. Padahal iblis masih bekerja. Gitu. Pelet itu kan mereka bekerja dengan
iblis. Nah, iblis itu hanya takut dengan orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau imanmu masih goyah, jangan menantang iblis. Gitu. Nah, kalau kamu begini, kamu masih menantang. Kamu menantang, ini namanya. Lama-lama kamu kesana, orang Dayak bikin kamu tuh bisa ini, kehilangan segala-galanya. Jadi janganlah kamu nantang-nantang, karena saya sendiri yang mengalaminya. Saya dari kecil ikut orang pada saya, dia berobat orang di mana-mana. Banyak orang Suwangi di sana di Kupang. Banyak orang Suwangi mau jago apa? Jago pukul, Suwangi secara gelap itu banyak sekali dan ada. Ya kalau di kota ya mungkin merasa sudah nggak ada. Jadi karena apa? Saya juga tidak menyalahkan Marcel karena memang pengalaman dia di kota itu, alat-alat untuk pelet itu kan dijual di toko. Itu kan ada kayak bulu apa nama itu yang dia bilang itu. Itu kan temunya di toko. Kalau di kampung itu enggak ada, enggak dijual. Semuanya ngambil dari hutan. Kayak obat-obatan semua ngambil dari hutan. Jadi saya rasa Marcel harus banyak merantau, keluar dari kota, pergilah ke kampung-kampung dan cari tahu sendiri. Itu baru bisa. Kayak pelet ini kan sama kayak apa ya? Kamu belajar ilmu pelet ini sama kayak hipnotis. Kalau kamu mau hipnotis orang, kalau orang itu tidak mau, tidak bersedia, nggak jadi. Gitu. Jadi jangan samakan ilmu sulap sama dengan ilmu pelet. Beda lah. Sulap itu hanya mengelabui, tapi kalau pelet ini itu juga ada perguruannya. Perguruannya bukan pergi ke sekolah, enggak. Itu kamu bersemedi atau berguru. Dan itu bahasanya bukan pakai, itu bahasanya beda. Ada juga pakai bahasa lain, ada juga pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, sesuai dengan daerah mungkin ada. Ya kalau disamakan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang ya saya susah. Memang ketemunya mereka karena sudah nggak percaya. Gitu loh untuk pesulap merah. Jadi saran saya, kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi, belajarlah di jalan, di alam-alam, baru kamu tahu. Kalau kamu belajar di sekolah nggak bisa. Bukan saya nggak percaya sekolah ya, tapi kalau belajar di sekolah memang pengetahuannya seperti itu. Nah, seperti ini bukan saya mau, bukan saya menyalahkan dokter ya. Seperti dokter itu pengetahuannya dia hanya tahu periksa medis, lihat di komputer, oh ini sakitnya di sini, ini obatnya ini. Tetapi kalau secara tradisional ya dokter kurang ngerti gitu. Misalnya orang Suwangi, orang pelet itu tidak mungkin dokter bisa sembuhkan gitu. Karena pengalaman saya, kalau kamu di pelet dibawa ke dokter, kamu bisa meninggal.
kalau penyakit pelet ya dibawa ke dokter bisa meninggal orang, dia nggak akan sehat, malah mungkin parah. Jadi saran saya untuk Pak Marcel pesulap merah, Ibu Ida Dayak itu dia punya kelebihannya, dan banyak yang lain punya kelebihan gitu. Dokter-dokter yang bilang itu tulang gampang itu, kenapa banyak orang cacat kok nggak disembuhkan? Padahal dia cacatnya dari bayi. Yang baru lahir itu kan pasti lahirnya di medis, dok pasti kenapa anak saya begini, kok nggak disembuhkan, kenapa nggak dikasih bantuan, sampai dia sudah besar masih aja begitu. Nah, kalau ibu ini punya kelebihan ya kita harus bersyukur, mendukungnya. Oh, ini bisa menyembuhkan banyak orang. Banyak orang tertolong di sana, ya udah biarin aja. Seperti apa namanya, pendeta Pastor Simon itu, dia banyak menyembuhkan orang hanya dengan mujizat Tuhan. Itu masih aja di ini iri, masih bilang ini, padahal banyak orang sembuh. Aduh, saya ini pusing dengan pemikiran orang-orang seperti ini. Kalau mau terkenal ya dengan cara lain lah, jangan menghina orang. Kalau kemarin seperti Gus Samsudin itu memang betul, itu memang penipu. Kalau Gus Samsudin saya yakin itu penipu. Gus Samsudin itu dia menggunakan sulap itu sebenarnya untuk menipu orang. Jadi Gus Samsudin itu dia kerja tim. Kalau Ibu Dayak kan dia tidak kerja tim, dia sendirian. Dan ini benar-benar orang tangannya bengkok. Masa Ibu Dayak suruh orang itu datang bikin tangannya bengkok supaya dilurusin, kan nggak mungkin ya. Jadi ya sudahlah, saya rasa Anda cuma mau cari pansos saja nih, Marcel.